Pak. Selamat siang. Pak Anwar Reden, Kepala Sekolah SD 011 Pembersiang. Iya Pak. Bapak ini sekolah penggerak Pak ya? Iya. Kebetulan saya sekolah penggerak angkatan kedua. Luar biasa Pak. Kalau sekolah penggerak itu jadi seorang guru atau kepala sekolah yang betul-betul luar biasa, karena ribuan sekolah yang masuk hanya puluhan yang bisa tembus Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Makanya saya ke sini Pak, jauh-jauh ke sini untuk meminta petunjuknya Bapak, karena saya sementara menganalisis kasus dilema etika, benar lawan benar. Jadi siapa tahu di sekolah saya terjadi kasus benar lawan benar, atau suatu hari saya diangkat jadi kepala sekolah, saya menemukan kasus dilema etika. Jadi itulah sehingga saya datang ke sekolahnya Bapak untuk meminta petunjuk Pak cara menyelesaikan kasus dilema etika. Jadi kalau boleh bertanya Pak ya, pernah enggak Bapak mengalami kasus di mana seorang guru ataukah seorang siswa ataukah orang tua siswa yang terlibat dalam sekolah itu yang kasusnya itu mengemukakan satu kasus yang kasusnya benar dan kita juga ada di posisi benar, atau kita membantunya salah melaksanakan aturan, atau tidak membantunya dia korban, dan yang terutama yang korban adalah peserta didik. Karena kan esensi guru sekolah atau pembelajaran kurikulum ini kan semuanya berpusat pada murid dan berpihak pada murid Pak. Jadi bisakah Bapak pahami saya punya maksud ini Pak? Siap, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan selamat datang di sekolah saya Pak. Wabil khusus langsung mendatangi saya untuk wawancara terkait dengan dilema etika. Jadi terkait dengan dilema etika ini, memang di sekolah kami khusus di SD 11 Pembersiang ada semacam kejadian yang Bapak maksud, yaitu dilema etika yang berhubungan langsung dengan tenaga kependidikan, di mana di sekolah kami ada guru kami yang dalam hal ini selaku ASN yang seyogianya beliau bertugas di sekolah madrasah, akan tetapi datanya kami kapir, kami data di Dapodik SD 11 Pembersiang. Jadi ini terjadi oleh karena tahun 2023 kemarin ada aturan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan angkatan dinas yang dititip tugaskan atau ditugaskan di sekolah madrasah khusus di Kemenang akan dikembalikan kepada sekolah umum atau sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan. Olehnya itu kemarin kami didatangi langsung oleh yang bersangkutan, yaitu guru atas nama Pak Subadiun, yang kemarin memang menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Sanawiyah di Hoidao, dan dia minta bantuan kepada kami untuk bagaimana bisa menyelamatkan dia punya data sebelum aturan ini diberlakukan. Karena itu kami melakukan sebuah tindakan atau inisiatif tersendiri melalui operator Dapodik untuk direkrut atau didata guru ini sebagaimana permintaannya untuk dimasukkan di satuan pendidikan kami. Dan walhasil kemarin kami sudah masukkan Pak, tapi memang ada semacam nilai sisi positif dan negatifnya. Di sini kami bisa utarakan bahwa dari segi negatifnya adalah oleh karena terdaftarnya guru ASN ini di Dapodik, tentunya sudah terisi daripada kuota untuk
penerimaan P3K di apakah dalam satu kelas atau di sekolah kami untuk satu guru. Kemudian di sisi positifnya tentunya ketika misalnya aturan ini diberlakukan bahwa seorang guru yang dititipkan di sekolah swasta, maka otomatis data guru ini kasihan akan terbengkalai atau tidak terdeteksi di pusat. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Kenapa? Karena memang ini artinya kenyataan langsung yang kami rasakan di sekolah. Dan ini juga terkait dengan nasib guru tersebut, ya tentunya sangat membantu karena kami sudah pantau melalui SIM PKB dan alhamdulillah guru tersebut ini sudah ada ada mungkin ciri-ciri khusus untuk bisa masuk di lini TPG. Nah, ini adalah salah satu sisi positifnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini tidak artinya bukan semacam kerjasama yang apakah karena ini itu, tapi ini betul-betul khusus untuk artinya menyelamatkan daripada guru tersebut, ya, karena dianggap bahwa ketika misalnya kita tidak data di sekolah, data mereka atau data beliau tidak akan terkapir di pusat. Oh iya. Seperti itu. Baik Pak, kalau saya tangkap pembicaraannya Bapak, berarti guru ini angkatan dinas yang kesehariannya melakukan tugas di SMK MTS ya. Iya. Tetapi datanya ada di sekolahnya Bapak. Iya. Terus kalau dia datanya tidak di sekolahnya Bapak, iya, maka datanya akan kabur karena data di sekolah swasta itu tidak bisa diakomodir di data pusat oleh dinas Pak. Iya, karena dia kan seorang ASN, jadi otomatis dia akan bertugas di sekolah swasta di bawah naungan lagi dapat, jadi dia tidak bisa dikaper datanya kalau karena dia seorang ASN angkatan dinas. Nah, jadi kemudian untuk nasib-nasib selanjutnya termasuk PPG, dia tidak bisa melanjutkan PPG kalau dia tetap paksakan diri untuk mendata di swasta, dan otomatis SK PNS-nya tidak akan terbaca di swasta karena dia kan angkatan dinas. Iya. Jadi menurut Bapak ini dilemanya di mana Pak? Ini saja artinya kita misalnya seorang guru yang seharusnya kita harapkan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah setiap hari. Ya jujur kami sampaikan bahwa beliau ini tidak bisa melaksanakan hal demikian oleh karena kan dia kan juga seorang kepala sekolah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa selama dia terdata di Dapodik ini kami tetap menuntut untuk tetap berpartisipasi dalam hal pembelajaran daring, BIMTEK tetap kami ikuti, kemudian menyusun RPP, laporan-laporan yang dibutuhkan di sekolah terkait pembelajaran, tetap juga ada partisipasi. Tapi guru ini kan masih aktif, artinya kesehariannya itu tetap melakukan pembelajaran di MTS. Iya kan, dia kan kepala sekolah. Iya, hanya dia tidak bisa aktif di sekolahnya Bapak karena akan ada kekosongan di MTS, tetapi datanya harus tetap di sekolahnya Bapak. Kalau secara aturan Pak, apakah itu menurut Bapak itu benar? Jujur kalau secara aturan ini adalah artinya bahasanya negatif list, tidak terlalu sesuai dengan artinya. Nggak bisa diakan Pak ya? Nggak bisa diakan, cuman sekali lagi sampaikan bahwa ini adalah bentuk semacam kolaborasi lah antara guru dengan namanya kita manusia ini, artinya saling membutuhkan. Jabatan kepala sekolah juga itu masih saat. Jadi ya tentunya ini ya kita berlakukan ini sesuai dengan artinya kebijakan. Dalam hal ini kebijakan penuh di sekolah bahwa kita memasukkan ini dengan harapan bahwa untuk menyelamatkan data beliau kasihan untuk guru ini. Saya tertarik nih Pak. Kalau misalnya menurut Bapak ada murid yang terselamatkan atau bagaimana Pak? Ya dari segi secara berkesinambungan tentunya tidak
ada apa namanya berpengaruh sama murid. Cuman kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang di luar dari sekolah tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan murid, kan dimana bahwa guru ini juga kami ini biasa libatkan langsung untuk pembinaan kayak kegiatan-kegiatan di permukaan dan kegiatan permukaan yang dilaksanakan biasa. Kemudian juga menangani masalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya, termasuk kegiatan itu tadi yang pramuka, kesenian dan lain sebagainya. Ini juga biasa kami bebankan kepada guru tersebut untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi tentunya ada umpan balik yang bisa kita tarik di dalamnya. Artinya ada semacam apa namanya, semacam nilai kolaborasi yang sangat kuat dalamnya, karena beliau juga ini adalah di IT. Jadi biasanya kalau kita ada semacam keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita belum paham, tentunya kita minta saran dari beliau. Jadi kalau saya pisahkan ini Pak ya, misalnya berarti di sekolahnya Bapak secara teori ini muridnya Bapak dirugikan kan tidak masuk, tetapi ada murid yang terbantu di MTS begitu banyak dan guru-guru di sana, tetapi secara aturan itu dilanggar. Mungkin dilemanya di situ Pak ya. Jadi Iya, pada kasus ini Bapak mengiyakan untuk tetap mengcover datanya meskipun dia tidak di sekolahnya Bapak ya. iya, tetap cover dengan alasan bahwa seperti itu tadi. Kemudian di sisi lain, sebelum kami cover data guru ini, maka kami ada semacam kesepakatan bersama bahwa ketika beliau tidak bisa hadir di sekolah, dia akan mencari apa namanya semacam pengganti lah untuk mengisi kelas beliau. Jadi di sana juga ada semacam guru bantu yang bisa dipergunakan untuk mengisi kelas beliau. Saya kira dilemanya sedikit saja Pak, ini kan antara aturan berarti kebenaran dengan apa namanya, kalau dalam kondisi seperti ini mungkin individu lawan kelompok. Ya, Individu lawan kelompok Pak ya. ya, Jadi kebenarannya di individunya Pak Asbadiun yang bersangkutan, dan kebenarannya ada di instansi apa gimana ya? ya. Jadi artinya seperti ini Pak. Jadi kita juga tidak bisa artinya terlalu penafsirannya bahwa ini pelanggaran apa namanya etika, ketika misalnya kami, karena kami juga berdasar kepada SK yang digunakan oleh guru yang bersangkutan, di mana karena memang di SK yang disampaikan ke kami itu memang tempat tugasnya di SD-nya 11 Pengungsian. Jadi kendati pun ya artinya dia sudah menyampaikan dari awal bahwa ya mungkin ini kami tidak akan terlalu bisa proaktif dalam pembelajaran, karena kami juga beliau juga itu ada kepala sekolah MTS. Oh ya, tapi kalau menurut saya ya Bapak menurut saya ya, Iya, keputusan yang Bapak ambil itu ya sekira dapat dibenarkan secara etika, karena di sekolah MTS ini siswa-siswanya boleh terbantu dan kadang-kadang juga mengambil kegiatan di sekolahnya Bapak seperti administrasi dan kegiatan yang dapat dijangkau. Ya menurut saya keputusan itu sudah keputusan yang sesuai Pak. iya. Jadi betul sekali Pak. Jadi bukan cuma guru ini yang artinya sempat kami libatkan, ada juga beberapa guru yang tapi mereka masih honorer yang juga menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi di sekolah saya Pak ada 2 guru sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah. Di Itu sekolah lain? Pak Herul juga itu kan sebagai guru PKP juga. Saya itu dia masuk di dapodik saya dan sebagai guru andalan saya di sana, tapi dia juga menjabat sebagai kepala sekolah di MTS. Luar biasa Pak. Jadi artinya satu nilai poinnya di sini Pak, artinya bagi kami, karena di mana kami bisa libatkan guru-guru yang artinya di samping punya pengalaman di sekolah lain untuk bisa menerapkan kebijakan-kebijakan di sekolah kami, ya tentunya ini adalah nilai plus buat
kami karena kan bisa menimba ilmu dari sana juga. Kendalanya itu tadi karena ya tentunya karena dengan adanya jabatan lain atau tugas lain di sekolah lain ya mereka juga tidak akan mungkin kita harapkan untuk bisa 100% mengabdi dan mengajar di sekolah kita. Ya, oke Pak. Mungkin pertanyaan mungkin terakhir Pak yang saya sampaikan, kasus ini tetap akan saya analisis menggunakan 9 langkah analisis. Apakah tindakan Bapak benar menurut analisis 9 kasus, 9 tahap analisis penyelesaian kasus dilema etika. Nah, kalau itu selesai, setelah saya selesai analisis, itu juga akan saya perlihatkan kepada Bapak apakah kasus ini sudah menjadi keputusan yang sesuai atau belum menurut, karena kan setelah kita menguji dengan 9 tahap pengujian itu sudah pasti keputusannya sesuai. Kalau memang sesuai, dan kalau tidak sesuai berarti dia bukan lagi kasus dilema etika tetapi bujukan moral. Tidak ada kesalahan yang dilakukan dan itu tidak dapat dilanjutkan. Demikian Pak, saya telah menyita waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang begitu rumit, begitu berat di Sekolah Penggerak. Terima kasih Pak. Ya oke, ucapan yang sama Pak, terima kasih atas kunjungannya sekaligus dengan adanya tinjauan ini kami nunggu tindak lanjut dari analisis Bapak. Mudah-mudahan kami menjadi referensi buat kami juga selaku kepala sekolah untuk bisa mempertimbangkan apakah yang kami lakukan ini sudah benar atau ada kemungkinan bisa menyalahi aturan. Mudah-mudahan kami akan dijadikan sebagai referensi untuk kita jadikan rujukan di sekolah nanti ke depannya. Oke, makasih banyak Pak. Selamat siang Bu. Siang. Bolehkah saya meminta waktunya sedikit saja Bu untuk bertanya kepada Ibu mengenai dilema-dilema dalam penyelesaian kasus di sekolah. Iya, boleh Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi Ibu sebagai Wakasek kurikulum tentunya Ibu menghadapi banyak problem Bu ya, dengan guru-guru, dengan siswa. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan Bu ya. Karena mungkin Ibu alami hal seperti itu. Jadi yang saya mau tanyakan Bu, ya pertama, selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, bagaimana Ibu membedakannya? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau saya melihat di sini, saya benar lawan benar. Ya, jadi itu sedikit. Kalau kasus dilema etika benar lawan benar Bu ya. Ya. Kalau bujukan moral ya benar lawan salah. Ya, Pak. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kemudian selama ini saya mengambil keputusan yang sekiranya lebih menguntungkan untuk siswa. Begitu, Pak. Jadi pengambilan keputusan itu Ibu melihat kepentingan lebih kepada kepentingan siswa Bu ya. Iya, Pak. Kepentingan orang banyak, katakanlah begitu. Oh iya. Kasih Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam memproses kasus-kasus seperti itu Bu? Ya, ini Pak, selama ini saya mengambil keputusan sesuai dengan
keadilan yang dianggap baik, Pak. Oh, sudah tiduran ya, Bu? Iya, iya. Hmm. Adakah pengujian-pengujian yang dilakukan atau hanya sebatas sesuai tiduran saja? Ya, jadi hal-hal yang lebih efektif saya melihat keterkaitannya dengan siswa, ya, yang sesuai dengan keterkaitannya sendiri. Jadi saya melihat bagaimana keadaan siswa itu. Jadi dilihat dari kepentingannya, Bu, ya, dari kepentingan apa itu, ada keterkaitannya dengan kepentingan siswa. Oh, ya. Nah, terus hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan yang kira-kira menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kasih. Jadi tantangan ada kadang-kadang kita kasihan kepada guru atau siswa pengambilan keputusan siswa, tetapi serba salah karena kalau kita mengambil keputusan akan berdampak pada siswa itu sendiri. Intinya serba salahnya ya kita mengambil keputusan melanggar, Ya. tidak mengambil keputusan siswa membutuhkan, mungkin begitu, Bu, ya. Iya, iya. Jadi mungkin disitulah dilemanya, Bu, ya. Iya. Oh, ya. Apakah Ibu memiliki sebuah agenda dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau itu terjadi spontan, Bu? Ya, saya laksanakan kadang-kadang juga, Pak. Ya, kalau ada masalah baru saya selesaikan. Ada masalah baru diselesaikan, Bu, ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada masalah ya tidak diselesaikan. Oh, iya, iya. Terus selama ini faktor-faktor sebagai pendukung dalam menyelesaikan kasus ini, atau ada yang sering membantu Ibu, atau bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan ini? Apakah ada yang sering membantu Ibu atau hanya Ibu sendiri? Ya, jadi terima kasih. Kalau misalnya ada tantangan-tantangannya, ada yang membantu saya, Pak, yaitu kepala sekolah. Oh, iya. Kadang-kadang kita bertanya ke kepala sekolah, Bu, ya. Iya, iya, Pak. Dalam hal kasus seperti ini ya, bertanya kepada kepala sekolah atau pernah juga diselesaikan sendiri, Bu? Ya, tidak, Pak. Oh, gitu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Ibu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan itu, hal apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Terima kasih. Ya, bahwa pengambilan keputusan harus bersifat pada siswa dengan kebajikan universal. Jadi mesin penyampaian, Pak. Oh, Jawaban. berpihak ya Iya. pada siswa ya. Baik, Bu, terima kasih Ibu telah memberikan saya waktu. Mudah-mudahan saya juga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Dengan apa yang Ibu lakukan ini akan menjadi perbandingan bagi saya dalam wawancara ke sekolah yang lain. Terima kasih, Bu.